Selamat hari Minggu dan salam sehat selalu, sahabat yang baik hati. Marilah kita merenungkan firman Tuhan. Marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan kita hari ini dari 1 Timotius 2 ayat 1 sampai 7, tapi saya bacakan ayat 1 dan 2. Pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan, doa syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang, untuk raja-raja dan untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Doa syafaat untuk semua orang. Menasihati atau menerima nasihat bukanlah suatu hal yang mudah untuk dapat kita laksanakan apabila kita hanya berangkat dari keinginan kita sendiri. Namun dalam hal ini, Paulus menasihatkan Timotius. Paulus menganggap Timotius bukan dalam hal hubungan sebagai atasan terhadap bawahan, tetapi hubungan mereka secara emosional atau Paulus menganggap Timotius sebagai anak rohaninya. Sehingga Paulus menasihatkan Timotius sebagai anak rohaninya yang telah melayani dan memegang satu jemaat untuk dipimpin. Paulus memberikan hal yang pertama-tama yang harus dikerjakan. Hal yang paling utama yaitu permohonan, doa syafaat, dan ucapan syukur untuk semua orang dan untuk raja-raja. Nasihat ini diharapkan yang utama dan pertama dilakukan oleh Timotius dan akan diteladankannya kepada jemaatnya. Sebab dengan berdoa, kita dapat menjangkau semua hal yang tidak dapat kita jangkau sekalipun. Paulus ingin menekankan kehidupan doa itu untuk dilakukan oleh semua orang, termasuk kita sekarang ini. Memang kita tidak dapat melakukan segala hal di dunia ini. Allah juga tidak menyuruh kita untuk melakukan segala hal, tetapi kita dapat melakukan sesuatu untuk dunia ini, yaitu dengan mendoakannya. Mendoakan semua orang dan bahkan dikatakan mendoakan raja-raja dan semua pembesar. Mendoakan pemerintah merupakan kewajiban bagi kita. Sebab pemerintah itu adalah yang ditetapkan oleh Allah dan berasal dari Allah. Maka kita juga bertanggung jawab untuk mendoakan mereka. Ketika Paulus menuliskan surat ini kepada Timotius, orang Kristen sedang menghadapi penganiayaan oleh Kaisar Nero, mengkambing hitamkan orang Kristen sebagai pembuat kerusuhan. Tetapi Paulus tetap mengatakan bahwa kita bertanggung jawab untuk mendoakan mereka. Peran kita sangat sentral untuk mendoakan pemerintah. Dalam hal ini, kita semakin diteguhkan dengan kekuatan doa. Tugas kita adalah menyampaikan permohonan, doa syafaat, bahkan ucapan syukur, walaupun dalam menghadapi keadaan ini, dalam menghadapi keadaan kehidupan kita, ada penganiayaan atau ada hambatan yang justru itu datang mungkin saja dari para pembesar itu. Tetapi kita dikatakan harus juga mendoakan mereka. Sebab dengan mendoakan mereka, kita dapat hidup tenang, tentram dalam segala kesalehan kita dan kehormatan kita. Sebab yang dapat mengubah hati adalah Tuhan. Jika para raja atau pembesar tidak melakukan tugasnya sesuai dengan kehendak Tuhan, maka mereka akan mempertanggungjawabkannya di hadapan Tuhan. Kita juga menyuarakan kebenaran jika kita melihat sesuatu yang salah terjadi atau dilakukan oleh pemerintah. Tetapi terlebih dahululah kita mendoakan mereka. Sebab ketika kita ingin menyuarakan kebenaran dengan berdoa sungguh-sungguh terlebih dahulu, maka Roh Kudus akan menuntun kita untuk menyampaikan kebenaran dengan baik. Kebenaran yang sesungguhnya adalah
Allah kita menghendaki semua orang selamat. Kita diselamatkan karena iman kita kepada Yesus Kristus. Itulah yang kita beritakan. Walau keadaan tidak mendukung kita, walau banyak tantangan yang kita hadapi, tetaplah memohon, tetaplah berdoa syafaat, dan tetaplah mengucap syukur terhadap semua orang dan pemerintah. Hiduplah di dalam doa, dan mari kita percaya bahwa Allah mendengarkan doa kita, menjawab doa kita, dan memberikan perubahan yang pertama sekali bagi diri kita sendiri, sehingga kita bisa hidup tenang, tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan kita, karena kita menjadi seorang pendoa yang kuat di dalam doa kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Biarlah kami semua menjadi pribadi yang selalu berdoa, mendoakan semua orang, mendoakan pemerintah kami, terlebih dalam menyambut pemilihan kepala daerah di daerah kami masing-masing. Biarlah kami juga mendoakan pemerintah kami. Biarlah semua pemerintah kami boleh melakukan tugas-tugasnya dengan baik, dengan takut akan Tuhan. Berkati semua orang Tuhan di dalam kesulitan, bahkan di dalam kemudahan, di dalam pergumulan, di dalam sukacita. Biarlah kami tetap dapat menikmati hidup ini, bersyukur atas segala sesuatu, sehingga kami tetap merasakan kasih Tuhan tetap ada di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.